Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's it going? Welcome back to my YouTube channel. It's been a long time, udah lama banget Kim gak upload video setelah video-video vlog di Bulgaria. Bahkan Kim juga udah janjikan teman-teman kan salam-salam dari Turki, tapi videonya belum sempat diedit juga belum sempat diupload. Anyways, welcome lagi ke channel Kim Unpas. Di video-video kali ini kita bakal mulai mempelajari soal TOEFL, Grammar Structure and Written Expression, karena earlier Kim itu mulai membimbing orang-orang atau teman-teman yang mau pergi ke luar negeri. Jadi kayaknya memang teman-teman yang punya tekatan ke luar negeri, TOEFL itu merupakan sesuatu yang wajib ya. Apalagi bagian grammar, structure, and written expression. Di IELTS juga ada, di TOEFL juga ada. Nah, di video kali ini Kim bawakan 15 soal di section A untuk soal grammar structure. Rules-nya cuman gak banyak, 1-2 gitu ya. Yang pertama, Kim bakal kasih teman-teman waktu 15 detik untuk ikut menjawab. Habis itu Kim akan menjelaskan satu persatu. Oke, got it? So, soal pertama adalah nah, ketika teman-teman sedang mengerjakan soal TOEFL bagian grammar, structure, and written expression, hal yang paling mendasar yang teman-teman harus pegang adalah subject verb agreement. Apakah subjeknya udah ada? Apakah verbnya udah ada? Ketika dua-duanya udah ada, apakah keduanya sudah sinkron? Singular, singular, plural, plural. Oke, kita buktikan dengan soal yang pertama tadi. The boys playing in the yard. Blah, blah, blah. Berarti yang kita butuhkan di sini apa? Verb, karena subjeknya kita udah punya dan udah lengkap. Nah, ketika teman-teman bingung playing itu kata kerja atau bukan? Bukan ya teman-teman. Playing di sini adalah kata kerja dari anak kalimat. Karena kalimat lengkapnya kan the boys who is atau who are, karena ini plural, the boys who are playing. Oke, jadi itu anak kalimat, lupakan. Kita masih butuh verb intinya. Verbnya di sini ada is, are, were, sama they. They udah jelas salah karena they bukan verb. Oke. Nah, kita lihat induk dari subjeknya itu siapa sih? Oh, the boys. Boys, plural. Maka is udah jelas salah. Was juga udah jelas salah. Karena dua-duanya untuk singular. Pilihannya udah jelas are. So, the boys are my friend's children. Gitu kan singkatnya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Oke, nomor 2 kasusnya sebenarnya masih sama tentang subject verb agreement. Ketika kita lihat nomor 2 ini, subjeknya belum lengkap karena subjeknya sebenarnya udah ada sebagian, verbnya juga udah ada. Mana nih verbnya? Is. Very interesting. Itu verb dari induk kalimat. Nah, yang kita cari ini adalah si subjeknya. Dan kelihatannya di sini kita butuh anak kalimat. Nah, anak kalimat itu kan biasanya punya what, where, when, why, who, how. Oke, what, where, when, why, who, how, atau that, atau which. Oke. Nah, ketika si what, where, when, why, who, how sama which-nya itu dihapus, teman-teman, maka teman-teman bakal dihadapkan dengan dua pilihan, antara verb ing atau verb ing, atau verb 3, tergantung apakah itu anak kalimatnya merupakan anak kalimat yang aktif atau anak kalimat yang pasif. Oke, kalau anak kalimat yang aktif, dia bakal jadi coming. For example, the person sitting there, tadinya kan the person who is sitting there. Oke, tapi di omit who is-nya, diambil sitting-nya aja. Kayak gitu ya. Jadi the person who is sitting. Nah, sama juga ketika jadi pasif. Kalau jadi pasif itu kan bakal jadi verb 3. The book the book that is written. Oke, the book that is written atau the book which is written, which is-nya dihapus, tinggal written-nya aja. Makanya nomor 2 itu udah jelas jawabannya adalah written. So, the novel which is written atau that is written, tapi that is-nya dihapus, jadi the novel written by. Okay, so that's number 2. Nomor 3. Nah, kalau di nomor 3 ini, kita udah punya subjek, kita udah punya kata kerja, yang belum lengkap di sini ada di bagian belakangnya gitu ya. Ketika ada di bagian belakangnya, ada beberapa hal, beberapa topik yang perlu banget kita pelajari, salah satunya adalah parallel structure. Oke, parallel structure ini udah kelihatan banget. Teman-teman lihat di sini, jogging, swimming, pasti yang ketiganya juga itu harus verb ing. Maka pilihannya di sini adalah fishing. Nggak bisa jadi run atau jadi to fish, itu nggak bisa. Oke, karena ini paralel. Ketika ada
koma, ada N, itu juga harus satu form. Kalau to infinitive, maka setelah N-nya juga itu harus to infinitive. Got it? Very good. Nomor 4. Nah, nomor 4 kasusnya sama dengan nomor 2. Sama juga sebenarnya nomor 1 ya, the boys playing. Nah, yang tadi Kim bilang, ketika diomit maka jadi verb ing atau verb 3. Kasusnya di sini sebagai kalimat aktif atau anak kalimat yang aktif. Students coming late. Tadinya students who are coming late atau students who come late. Oke, kalau pakai present tense, students who come late. Diomit who-nya jadi students coming. Very easy, right? Oke, nomor 5. Oke, ini tentang possessive ya, kayak my sama mine. Teman-teman kalau pakai my kan ada booknya ya, my book, ada kata bendanya. Nah, kalau pakai mine, cukupkan it is mine. Nah, ini kasusnya sama. One di sini, di akhir kalimat itu merupakan kata bendanya. Jadi, kita nggak bisa pakai mine kan. Nah, kasusnya di sini others, itu nggak bisa. Karena others itu setara dengan mine tadi. Kita nggak perlu naruh si kata bendanya. Sama juga the others. Oke, itu mereka sebagai kata bendanya gitu. Got it? Jadi pilihannya cuma ada some sama another. Tapi kalau ada some sebagai determiner atau sebagai penunjuk jumlah, itu kan plural ya. Jadi some ones harusnya. Atau some people atau some books. Oke, jadi some juga salah di sini. Pilihannya jawabannya adalah another. Nomor 6. Sini cuman butuh what, where, when, why, how, which atau that-nya itu. Whom, karena kita nggak berbicara tentang orang di sini, karena kan kita mau ngejelasin a novel ya, a novel. Jadi kita mau ngedescribe a novel. Novel yang mana nih gitu kan. Jadi whom udah jelas salah. Pilihannya antara what sama which. Nah, yang paling tepat di sini adalah which. Kenapa bukan what? Karena kalau what itu doesn't make sense. Biasanya what itu dipakai kayak untuk misal I don't know what to do, lebih ke logical things. Atau I don't know what it is, lebih ke ngedefine something, nge-name something, bukan menjelaskan sesuatu yang mana nih. Makanya di sini yang paling tepat adalah which. Sebenarnya pakai that juga boleh, tapi kasusnya kan di sini ada which, jadi which aja. Oke, very good. Nomor 7. Oke, ketika kita lihat physics, ada S-nya nih, pasti plural. No. Physics di sini konteksnya singular ya. Teman-teman kayak mathematics, statistics, mereka itu singular. Jadi pilihannya antara become, karena ini singular, pilihannya cuma satu sebenarnya, langsung ada become saja. Become nggak mungkin, are sama have juga untuk plural kan ya. Oke, this is very easy, right? Oke, nomor 8. Ini udah jelas banget. Ketika teman-teman, I really want to know what you are doing, what you did. Oke, so ini pilihannya what. That, it juga jadi double subject. It-nya itu mubazir. Juga kita kan lagi mau tahu ngedefine something ya. Ngedefine something atau nge-name something yang dilakukan dia. Jadi kita yang paling make sense ini adalah what. Kalau who juga karena ini bukan untuk orang, nggak bisa. Is that apalagi? Nggak make sense. Got it? Very good. Nomor 9. Ini contohnya balik lagi yang nomor 4. Yang the novel written. Sama ini juga kayak the quality of the motorcycles
Manufacture. Oke. Karena ini butuh passive voice kan. Manufactured atau made in Japan. Manufactured in Japan. Kalau teman-teman nanyain kenapa nggak produce gitu. Bedanya produce sama manufacture apa? Sebenarnya simpelnya produce itu membuat sesuatu yang baru atau yang tadinya tangible maupun sesuatu yang udah ada tangible menjadi sesuatu intangible, menjadi sesuatu yang jadi gitu. Tapi kalau manufacture itu bahan-bahan bakunya udah jadi material-material digabung jadi satu. Itu kan motorcycle sebenarnya ininya udah ada, yang lainnya udah ada digabung jadi motorcycle. Itu disebutnya manufacture. Got it? Jadi manufacture ya, pakai verb 3 kali ini pasif. Very good. Who-nya atau what, where, when, why, who, how-nya diomit, jadi diambil kata kerja ketiganya aja, manufacture. Very good. Number 10. The books I put on a table in the room, blah blah blah, not mine. Ini balik lagi, kita butuh kata kerja. Ini contohnya kasusnya kayak nomor 1 ya. Induk kepala dari subjeknya tuh mana sih? Oke, the books sama kayak the boys, plural. Jadi is, was, has, udah jelas salah. Kita jawabannya are. Cepet banget ya. Oke, nomor 11. My father usually prefers reading books to something on Sundays. Nah, ini juga lumayan mudah. Teman-teman bisa lihat polanya adalah prefer something to another thing. Jadi harus kayak parallel construction, harus equal. Kalau tadi prefer reading, berarti setelah to-nya juga dia bakal verb ing. Got it? So di sini jawabannya cuma to watching television. That's very easy, right? Nomor 12. Nomor 12 ini kalau boleh jujur agak tricky buat teman-teman yang belum tahu materi if omitting if, materi yang ngehapus if, itu akan agak bingung. Karena ini berbicara conditional sentence kan ya. Dan kita udah tahu bahwasanya di sini adalah conditional sentence ketiga atau third conditional sentence. Tapi kita tuh nggak ada yang make ketika teman-teman masukin jawaban itu nggak ada yang make sense. Oke? Nggak ada yang make sense karena yang B udah jelas salah karena bukan pasangannya. Kenapa bukan pasangannya? Karena kan kalau third conditional sentence itu harus perfect sama perfect ya. Past perfect sama di depannya would present perfect. Nah kalau yang kedua kan if I know itu present jadi nggak bisa. Yang C juga sama nggak bisa. Yang D juga sama nggak bisa. Pilihannya cuma satu sebenarnya A aja kalau di sisi dilihat dari segi itu ya. Tapi kok nggak ada if-nya? Nah teman-teman if itu bisa diomit tapi dengan satu syarat yaitu kata kerja atau si auxiliary-nya pindah ke depan. Jadi kayak nanya, had I known? Nanti kita juga bakal belajar tentang hal itu. Juga kita bakal ketemu lagi di section-section yang lain soal yang serupa. Got it? So, jawabannya A. Oke, nomor 13. Peter has been to New York, bla bla bla. Kalau teman-teman lihat di sini nomor 13 ini adalah question tag. Oke, topiknya question tag. Question tag itu untuk kayak dalam bahasa Indonesia kayak kan. Kamu Kim kan? Gitu kan. You are Kim, aren't you? Nah, you are Kim, aren't you? Ketika kalimat awalnya itu dia positif, you are Kim, yang nanyanya dia jadi negatif, aren't you? Got it? Tapi harus sesuai nih, you are, aren't you? Nah, di sini Peter has been, pakai perfect kan? Peter has been. Negatifnya pasti hasn't he. Got it? Karena pakai perfect. Jadi nggak jadi does he atau is he. Nggak jadi gitu ya. Jadi hasn't he. So the answer is B. It's very easy, right? Nomor 14. Di sini kita punya dibutuhkan quantifiers ya untuk some, many, one, once. Easy banget teman-teman. Lihat,
subjek sama verb agreement-nya. Verbnya is. Arti yang kita butuhkan singular. Maka many udah jelas salah karena untuk plural. Some udah juga untuk plural. Lalu once untuk plural juga. Jadi jawabannya untuk one aja. One of the girls, jangan dilihat girls-nya itu plural, tapi one-nya karena dia head-nya. Head dari phrase-nya atau kepala frasenya. One sama is udah match. Got it? So the last one. Oke. Ketika kita lihat ini tipe soal apa? Ini tipe soalnya sebenarnya tentang tenses ya. Ketika sesuatu terjadi, sesuatu yang lain interrupt terjadi. Nah, ini tuh biasanya perpaduan antara past continuous sama past simple. When something was happening, another thing happened. For example, when I was studying, someone knocked the door. When I was sleeping, my friend came to my home. When my mother was cleaning the room, I knock the door to come to the room, for example. Okay? So, jadi something happening. Sebenarnya bisa juga kayak something happening sama something happening kalau dua-duanya memakan durasi. Misal, my mother was cleaning when I was studying. Bisa kan? Tapi di sini kan arrived itu dia nggak membutuhkan durasi. Jadi satu kali jebret gitu dah. Makanya dia pakainya past simple. Dan yang lainnya itu udah pasti yang di interruption, yaitu apa tadi? Sleeping. Was sleeping. So, the children were sleeping. When he arrived at home. Sebenarnya kalau pilihan ABCD-nya tuh nggak ada ya, nggak ada. Kita mau buat kalimat bisa tuh jadi past perfect sebenarnya kayak anak-anak udah tidur pas dia datang. The children had slept. Bisa aja. Tapi kan di sini kita lihat konteksnya adalah past simple atau past continuous. Udah 15, cepet banget kan? So, semoga ini bisa membantu. Kita bakal, di next video kita bakal bahas yang written expression di chapter ini. Lalu di next videonya lagi kita bakal terus repeat 2 section, grammar structure, written expression. Structure, written expression. Biar kita terlatih, juga terbiasa dengan tipe-tipe soal grammar di TOEFL. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Jangan lupa, thank you so much for watching, Indonesia banget. And jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan belajar bareng di comment section juga. Kalau ada soal-soal yang dirasa bingung, butuh jawaban, leave it in the comment section. Insya Allah kalau Kim lihat, Kim cek, nanti Kim bantu jawab. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.